Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberi kesehatan, kemudahan, keselamatan, perlindungan dari hal-hal buruk, keberkahan di dalam hidup, dan kenikmatan dalam beribadah dan melakukan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sambil melanjutkan video ini, silakan tulis hajat dan keinginan Anda di kolom komentar supaya dapat kita aminkan bersama-sama. Semoga semua hajat baik dikabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada zaman jahiliyah hiduplah seorang raja yang bernama Habib bin Malik. Ia merupakan raja yang memimpin wilayah Syam. Ia merupakan seorang penyembah berhala yang fanatik, yang menentang serta membenci ajaran Islam, agama yang didakwahkan oleh Rasulullah. Pada suatu hari, Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik. Surat itu berisikan curhatan hati Abu Jahal dan orang-orang kafir di Mekah perihal kekecewaan dan kebencian mereka terhadap Rasulullah SAW. Ternyata surat dari Abu Jahal membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan sosok Rasulullah. Raja Habib kemudian segera membalas surat itu dan mengatakan bahwa ia akan segera berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah Raja Habib dengan dikawal sekitar 10.000 orang ke Mekah. Setelah sampai di desa Abtoh, Raja Habib mengirimkan utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa ia telah tiba di perbatasan kota Mekah. Abtoh adalah sebuah lembah yang luas yang terbentang antara Mekah dengan Mina. Saat ini, Abtoh masuk dalam wilayah negara Mekah. Betapa gembiranya Abu Jahal dan para pembesar Quraisy mendengar kabar kedatangan Raja Habib. Mereka kemudian menyambutnya dengan jamuan yang luar biasa. Di tengah-tengah perbincangan, Raja Habib tiba-tiba bertanya, "Seperti apa sebenarnya sosok Muhammad menurut kalian?" Abu Jahal tidak menjawab pertanyaan itu. Ia berkata, "Sebaiknya yang mulia Raja menanyakan tentang Muhammad kepada Bani Hashim. Sesungguhnya mereka lebih kenal dengan sosok Muhammad," jawab Abu Jahal. Kemudian Raja Habib menoleh kepada utusan dari Bani Hashim. Orang itu kemudian bercerita, "Yang mulia, Muhammad adalah seorang yang terpercaya. Dia jujur sampai penduduk Mekah menjulukinya dengan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Dia tidak pernah menipu, tidak pernah berbohong. Tidak ada orang yang pernah merasa dirugikan dari kerjasamanya dengan Muhammad. Budi pekertinya baik, dia menghormati yang lebih tua, ia menyayangi yang lebih muda. Tutur katanya halus, penuh kelembutan, ucapannya mendamaikan, tidak pernah menyulut emosi orang, tidak pernah menghasut orang. Dia seorang yang adil. Pernah suatu ketika, suku-suku kami hampir berperang karena berebut untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat asalnya kembali. Untung ketika itu ada Muhammad yang menengahi. Ia memberikan solusi yang adil dan kami meridhoi itu. Jika tidak ada Muhammad, tentu saja kami sudah berperang, sudah terjadi pertumpahan darah. Semua orang suka pada pribadi Muhammad yang mulia." Demikianlah jawaban dari utusan Bani Hashim. Meskipun dia sangat membenci Rasulullah SAW, namun dia tidak berani berbohong soal sifat baginda Nabi. Pada masa itu, semua orang tahu jika Nabi Muhammad adalah sosok yang baik, yang sempurna tanpa cacat. Utusan dari Bani Hashim itu sangat menyadari jika ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang tidak terpuji, maka kaumnya pasti akan segera tahu jika dia tengah berbohong. Ia tidak ingin dicap sebagai pembohong oleh kaumnya. Raja Habib terkejut mendengar jawaban itu. Jika dia sebaik itu, lalu kenapa kalian membenci dan memusuhinya? Perwakilan dari Bani Hashim itu kemudian menjawab, "Yang mulia, sejak berusia 40 tahun, Muhammad berubah. Muhammad mengaku bahwa dirinya adalah Nabi dan Rasul. Ia mulai menyebarkan agama baru. Ia tidak mengakui ketuhanan dari Tuhan-Tuhan kami. Bahkan dia menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami." Setelah itu, Raja Habib memerintahkan kafir Mekah untuk mencari dan menjemput Rasulullah SAW. Mau tidak mau, Muhammad harus didatangkan. Bila tidak mau datang, seret dan paksa dengan apapun caranya. Yang jelas, Muhammad harus dihadirkan, kata Raja Habib. Singkat cerita, orang-orang kafir Mekah berhasil menemui Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah memutuskan untuk datang menemui Raja Habib tanpa ada paksaan. Rasulullah datang dengan mengenakan jubah berwarna merah dan sorban berwarna hitam.
Rasulullah hanya didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sepanjang perjalanan, Sayyidah Khadijah menangis. Beliau khawatir pada keselamatan suaminya. Demikian juga dengan Abu Bakar, ia sangat mengkhawatirkan sahabatnya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menenangkan mereka berdua. Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah. Sesampainya di desa Abtah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata disambut dengan ramah. Beliau dipersilakan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di kursi itu, memancarlah cahaya kemilauan dari wajah Rasulullah yang sangat berwibawa. Raja dan rombongan dari Syam yang menyaksikan wajah Rasulullah, mereka semua tertegun dan kagum. Raja Habib kemudian berkata, "Wahai Muhammad, bukankah setiap nabi memiliki mukjizat?" "Iya benar," kata Rasulullah. "Lalu mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah balik bertanya, "Mukjizat apa yang engkau kehendaki?" Saat itu menjelang sore, namun matahari masih berada di posisi yang tinggi. Raja Habib bin Malik kaget setelah ditantang balik oleh Rasulullah. Ia terdiam sejenak, ia tampak berpikir dengan sangat dalam. Kemudian Raja Habib berkata, "Wahai Muhammad, aku menghendaki matahari yang tengah bersinar itu engkau tenggelamkan, kemudian munculkan bulan, lalu turunkan bulan ke tanganmu, belah bulan itu dengan kedua tanganmu menjadi dua bagian, masukkan masing-masing potongannya ke lengan bajumu sebelah kanan dan sebelah kiri, kemudian keluarkan lagi dan satukan lagi, lalu suruhlah bulan itu untuk mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah. Setelah itu kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, wahai Muhammad, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Mendadak suasana menjadi sangat hening. Namun Abu Jahal dan kaum kafir Makkah sangat gembira. Mereka bersorak dalam hati. Mereka sangat yakin pasti Muhammad tidak akan bisa melakukannya. "Inilah detik-detik kehancuranmu, wahai Muhammad," pikir mereka di dalam hatinya. Namun siapa sangka di tengah suasana hening itu, tiba-tiba dengan tegas dan yakin Rasulullah menyanggupi permintaan Raja Habib. "Baiklah, insya Allah, jika Allah berkehendak, aku akan memenuhi permintaanmu itu." Kemudian setelah itu Rasulullah berjalan. Dengan langkah yang mantap, Rasulullah berjalan ke arah gunung Abi Qubaish. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Setelah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Rasulullah memohon agar dapat memenuhi permintaan Raja Habib bin Malik. Setelah itu, tanpa diketahui oleh siapapun, turunlah 12.000 malaikat. Berkatalah pemimpin para malaikat itu, "Ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah berfirman, 'Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali.' Wahai Rasulullah, tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk menunjukkan mukjizat dan membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam. Ya Rasulullah, Habib bin Malik mempunyai seorang putri yang cacat. Ia tidak punya kaki dan tangan, matanya buta, namun Allah telah menyembuhkan anak itu sehingga ia sekarang bisa berjalan, ia bisa meraba, dan ia bisa melihat." Mendengar itu, hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin lega. Setelah itu Rasulullah turun untuk menjumpai rombongan raja dan orang-orang kafir Mekah. Orang-orang dapat dengan jelas melihat bias cahaya kenabian yang muncul dan memantul dari wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya itu semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak turun, senja perlahan datang. Matahari hampir tenggelam, suasananya remang-remang. Dengan langkah yang mantap Rasulullah berjalan. Setelah dekat dengan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar bulan segera dimunculkan. Maka seketika terbitlah bulan, sinarnya sangat terang benderang. Rasulullah kemudian memberi isyarat kepada bulan supaya ia turun dan mendekat. Tiba-tiba suasana menjadi amat sangat menegangkan. Terdengar suara gemuruh yang sangat dahsyat. Bulan yang tadinya tinggi tiba-tiba turun mendekat ke arah Rasulullah.
Serombongan awan yang tebal mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah. Semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin kecil. Setelah bulan sudah sangat dekat dengan Rasulullah, Rasulullah kemudian membelahnya atau memotongnya menjadi dua bagian. Lalu Rasulullah memasukkan yang satu potong ke lengan baju kanan dan satu potong lagi ke lengan baju yang kiri. Tidak lama kemudian, Rasulullah mengeluarkan lagi kedua potong bulan itu dan menyatukannya kembali menjadi satu. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah menggenggam bulan yang bersinar dengan sangat terang dan cemerlang. Tiba-tiba saja bulan itu dapat berbicara. Ia melafalkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Rasulullah menyebut nama setiap orang kafir yang hadir. Wahai fulan, saksikanlah. Wahai fulan, bersaksilah kamu. Menyaksikan keajaiban itu, akal pikiran dan perasaan semua orang yang hadir menjadi terguncang. Mereka bersuara dengan bergemuruh, sungguh ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Ini adalah sebuah mukjizat yang luar biasa hebat yang disaksikan langsung oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tak mungkin dilakukan oleh seorang manusia biasa, meskipun ia seorang master sihir sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memenuhi seluruh permintaan tidak masuk akal yang diajukan oleh Raja Habib tanpa ada yang terlewatkan sedikit pun. Namun ternyata Raja Habib masih beku hatinya. Ia masih sombong. Ia bebal untuk mengakui kebenaran Allah dan Rasulullah. Maka kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad, aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum sampai Raja Habib menyelesaikan ucapannya dan menyebutkan permintaannya yang kedua, Rasulullah memotong ucapannya. "Wahai Raja Habib, bukankah engkau mempunyai seorang putri yang cacat? Sekarang Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna anggota tubuhnya." Mendengar itu, Raja Habib sangat terkejut. Selama ini ia menyimpan dengan sangat rapi kondisi putrinya. Tidak ada seorang pun yang tahu penyakit anaknya, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan orang-orang yang dekat dengannya saja. Entah kenapa tiba-tiba Raja Habib menjadi sangat gembira hatinya. Spontan ia berdiri dan berseru, "Wahai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman, janganlah kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan dari Muhammad. Ketahuilah, sesungguhnya aku Habib bin Malik bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya." Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi ia berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, apakah engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya?" Namun Raja Habib tidak menghiraukan ocehan Abu Jahal yang sangat jengkel dan marah karena telah gagal menghasutnya. Entah sudah berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lolos dari jebakan Abu Jahal dan orang-orang kafir. Kemudian setelah itu Raja Habib dan rombongannya berkemas untuk pulang. Sesampainya di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Tentu saja Raja Habib kaget, ia terkejut. Ia kemudian berkata, "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu, nak?" Dengan sangat fasih berkata-kata, putrinya kemudian menjawab, "Wahai ayah, aku bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki yang sangat tampan. Laki-laki itu memberitahuku bahwa ayah telah memeluk Islam. Ia juga berkata, jika aku menjadi Islam, maka anggota tubuhku akan lengkap, akan sempurna. Tentu saja aku mau, ayah." Kemudian aku mengucapkan dua kalimat syahadat yang ia ajarkan, kata sang putri. Maka seketika itu juga Raja Habib bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Undangan Abu Jahal ternyata tidak membuatnya memusuhi Rasulullah, akan tetapi membawanya kepada hidayah Allah dan agama Islam. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir Mekah yang ikut menyaksikan Rasulullah membelah bulan? Apakah mereka kemudian beriman? Ternyata orang-orang musyrik yang menyaksikan peristiwa itu secara langsung tetap saja mengelak. Mereka justru berkata, "Wahai Muhammad, kamu benar-benar telah menyihir kami." Mereka tetap menuduh Rasulullah sebagai seorang penyihir. Kemudian mereka berkumpul untuk merencanakan jebakan selanjutnya untuk Rasulullah. Salah seorang mereka berkata, "Muhammad tidak mungkin bisa menyihir semua orang di bumi ini. Pasti ada orang-orang yang terbebas dari sihir Muhammad."
Kemudian setelah itu, penduduk Mekah yang ikut menyaksikan itu kemudian sepakat untuk menemui orang-orang yang baru datang dari perjalanan jauh. Orang-orang kafir itu membutuhkan saksi mata yang lain dari peristiwa itu, saksi yang melihat bulan telah terbelah dari wilayah yang lain. Mereka pun bergegas menuju keluar batas kota Mekah. Dan kemudian tibalah rombongan pertama yang datang dari luar kota. Mereka kemudian bertanya, "Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian melihat sesuatu yang aneh yang terjadi pada rembulan selama perjalanan kalian?" Rombongan pertama itu kemudian menjawab, "Iya benar saudaraku. Pada suatu malam kami melihat bulan terbelah menjadi dua. Kemudian kedua potong bulan itu saling menjauh satu sama lainnya. Tetapi kemudian kedua potong itu bersatu kembali menjadi satu." Orang-orang kafir itu kaget. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kemudian datanglah rombongan kedua, rombongan ketiga, rombongan keempat, dan rombongan-rombongan selanjutnya yang baru datang dari tempat yang berbeda-beda. Ternyata mereka semua mengaku melihat dan menyaksikan keanehan yang sama yang terjadi pada rembulan. Setelah itu, sebagian dari kaum kafir memilih untuk beriman, namun dari mereka ada juga yang tetap memilih untuk ingkar. Sesungguhnya hati orang-orang kafir itu tidak hanya keras membatu, tetapi juga membaja dan mengkristal. Mereka buta terhadap mukjizat yang nyata-nyata terpampang di hadapan mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah terbelahnya bulan menjadi asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Qamar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Hari kiamat semakin dekat dan bulan terbelah. Jika mereka, kaum musyrik Mekah, melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mengikuti keinginan mereka, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada hal yang tidak mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal adalah mungkin. Jika Allah mampu menciptakan alam semesta beserta isinya, mampu membuat lautan dan mengisinya dengan air yang asin, mampu menyimpan air tawar yang segar di dalam perut bumi yang panas, mampu menciptakan, menerbitkan, dan menenggelamkan matahari, mampu memunculkan rembulan dan membelahnya, maka tidaklah sulit bagi Allah untuk menentukan jalan hidup kita ke depannya. Semoga kehidupan kita dan keluarga kita selalu diberikan kemudahan. Yang sakit segera disembuhkan, yang sedang bersedih semoga segera berbahagia, yang punya hutang semoga segera dilunaskan, yang belum punya pasangan semoga segera diberi jodoh yang baik, yang belum punya anak dan keturunan semoga segera diberikan keturunan, yang punya masalah semoga segera diselesaikan masalahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.